muka guys semua. Sekarang ibu tahu anak ibu suaranya berdiri. Kita pacu semangat untuk fokus mengikuti pelajaran yang akan ibu bawa pada hari ini. Berdiri semua. Ya, untuk merilekskan kita mau mengikuti pembelajaran dan bersemangat, kita tarik nafas. Jangan lagi. Wow. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Baik, semoga pembelajaran kita pada hari ini diberkati disertai oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Adapun topik yang akan ibu bawa, yang akan kita pelajari pada hari ini adalah pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Nah, kalau kita lihat kata kuncinya pertumbuhan. Apa semua tips dari kata pertumbuhan? Kalau kita kaitkan ke diri kita dari kecil terus diasuh orang tua, dikasih susu, kita sekolah, terus kita beranjak dewasa, artinya terjadi suatu pergerakan, artinya terjadi suatu perubahan. Nah, kalau kita lihat definisi dari pertumbuhan itu sendiri, pertumbuhan katanya perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah atau meningkat dalam jangka panjang. Nah, apa contohnya, Bu? 1. Ada GMP. Apalagi ada PDB. Apalagi, Bu? Ada peningkatan pendapatan nasional yang tentunya semua hal tersebut mendukung pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi kita. Selanjutnya, apa saja sih faktor dari pertumbuhan ekonomi? Yang pertama ada tanah dan kekayaan alam, yang dimana ini adalah termasuk ke sumber daya alam. Yang kedua ada jumlah dan mutu penduduk serta tenaga kerja. Jumlah penduduk tentunya mendukung faktor pertumbuhan ekonomi, karena tanpa penduduk suatu negara tidak akan bisa berdiri. Mutu penduduk berarti adanya skill dan tenaga kerja terciptanya lalu. Nah, barang-barang modal dan teknologi, kalau kita lihat tanpa barang-barang modal dan teknologi, mungkin pertumbuhan ekonomi tidak akan bisa tercapai. Yang keempat adalah manajemen. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita lihat manajemen ada pajak, ada training, ada distribusi dan lain-lain. Dan kenal ada sistem sosial dan sikap masyarakat, yang tentunya pertumbuhan ekonomi dapat tercapai apabila sistem sosial dan sikap masyarakat itu terbuka. Artinya terbuka, mau diajak maju, tidak semestris, dan tentunya melupakan budaya-budaya yang pada zaman sejarah itu kesetaraan gender misalnya, laki-laki yang harus bekerja, perempuan kerja di dapur, seperti itu tentunya tidak akan mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang selanjutnya, luas pasar sebagai pertumbuhan. Apa sih arti dari pembangunan ekonomi? Nah, setelah pertumbuhan ekonomi, tentunya ada pembangunan ekonomi. Kita baca di sini, pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan-perubahan dalam struktur ekonomi. Contohnya, kalau struktur ekonomi itu, kita dulu bertani. Karena struktur ekonomi lebih maju, kita jadi belajar untuk mendistribusikan barang, ataupun dari bertani ke produktivitas yang lebih meningkat. Kita kebutuhan primer dulu, setelah itu kita memenuhi kebutuhan tersier kita, artinya meningkat. Selanjutnya, dan cara kegiatan ekonomi atau usaha meningkatkan pendapatan per kapita dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi real melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen. Yang dimana kalau terjadinya suatu pembangunan ekonomi, tentunya struktur ekonominya berubah. Kalau yang kayak ibu bilang tadi, misalnya ada
sumber ekonomi yang produktif. Artinya, kemampuan untuk meningkatkan usaha dan memanfaatkan sumber ekonomi yang sudah ada. Contohnya sumber daya alam. B. Pendapatan nasional atau produksi nasional, yang artinya jumlah nilai tambang yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha yang nantinya dapat mempengaruhi pendapatan per kapita. Yang selanjutnya C. Tingkat konsumsi potensial, yang artinya memprioritaskan kebutuhan yang lebih penting untuk didahulukan sehingga dapat mengatur penggunaan dana yang ada. Apalagi Bu contohnya Bu? 1. Meningkatnya kebutuhan pangan. Apalagi Bu contohnya? Infrastruktur negara kita menjadi lebih ketat, lebih maju. Apalagi Bu contohnya? Kerjasama impor dan ekspor dan lain lagi, ataupun masuknya penanaman modal asing. Yang selanjutnya ada indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Yang pertama ada A. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Yang B. Peningkatan gross national product (GNP) maupun pendapatan per kapita. Yang C. Distribusi pendapatan yang relatif merata. D. Menurunnya angka kemiskinan, pengangguran ataupun angka kematian. E. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Meningkatnya industri manufaktur, menstabilkan nilai uang rupiah ataupun pertumbuhan sejumlah industri dalam negeri sehingga mempengaruhi peningkatan ekspor. Yang dimana apabila ini semua terwujud, tentunya terjadinya sistem ekonomi yang berkesinambungan. Tidak hanya berkesinambungan, tentunya menghasilkan kesejahteraan untuk masyarakat. Contohnya kita lihat semakin majunya lapangan kerja ataupun menurunnya tingkat kemiskinan di negara kita. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kita lanjut. Selanjutnya, apa perbedaan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, Bu? Kita lihat pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi itu kenaikan kualitas hasil produksi barang dan jasa. Kalau kenaikan kualitas hasil produksi dan jasa itu tentunya dipengaruhi oleh skill tadi. Nah, kenaikan jumlah GNP dari tahun ke tahun lebih besar pada persentase kenaikan jumlah penduduk. Yang ketiga, kenaikan GNP disertai perubahan struktur ekonomi dan perkembangan kemajuan teknologi kita. Yang kedua ada pertumbuhan ekonomi. Yang pertama tadi kenaikan jumlah hasil produksi barang dan jasa. Yang kedua kenaikan jumlah GNP dari tahun ke tahun dan tidak memperhatikan apakah persentase kenaikannya lebih besar atau lebih kecil daripada persentase kenaikan jumlah penduduk. Yang ketiga, kenaikan GNP tidak disertai perubahan struktur ekonomi dan perkembangan kita. Kita masuk ke masalah-masalah pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di negara kita. Tidak hanya di negara kita, di negara berkembang kita. Kita lihat nomor 1, tingkat pendidikan yang rendah sehingga pengetahuan yang diperoleh sedikit. Yang kedua, pertanian tradisional. Yang ketiga, taraf hidup yang rendah. Yang keempat, produktivitas yang rendah. Yang kelima, kekurangan modal dan tenaga ahli. Yang keenam, pertambahan penduduk yang tinggi atau perkembangan penduduk besar. Yang ketujuh, masalah menciptakan kesempatan kerja dan pengangguran. Yang kedelapan, ketergantungan pada sektor pertanian. Yang kesembilan, kemalasan dan ketidakdisiplinan seseorang. Yang kesepuluh, sikap yang tidak mau mendorong berproduksi. Kalau menurut Bapak Ibu sekalian, apalagi yang menjadi masalah pertumbuhan ekonomi di negara kita? Ayo. Nanti yang bisa Ibu praktek ke kantin. Ayo. Kemiskinan bisa? Kemiskinan termasuk? Lagi? Ibu butuh satu orang lagi untuk mengutarakan pendapatnya. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan. Kebijakan dan strategi pembangunan.
Kita lihat di sini ada satu, mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Kalau dibilang mempercepat, kalau dikatakan mempercepat pemulihan ekonomi nasional, itu artinya mewujudkan ekonomi yang berkesinambungan. Tidak hanya keselarasan dari produktivitas kerja atau lain-lain, tentunya menciptakan lapangan kerja contohnya. Ada juga menurunkan tingkat kemiskinan, ada juga memperbaiki gizi masyarakat, termasuk. Kita lihat lagi yang kedua, mempercepat koordinasi wewenang dan tanggung jawab lembaga-lembaga negara terkait dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi. Artinya kita lihat dari program kerja pemerintah kita untuk kesejahteraan ekonomi. Yang ketiga, menghindari ekonomi biaya tinggi melalui penataan lembaga negara, reformasi birokrasi, pemberantasan segala bentuk pungutan liar. Yang keempat, memperbaiki struktur perekonomian nasional. Nah, kalau dibilang struktur perekonomian nasional ini artinya kenapa perlu struktur perekonomian? Apa alasannya kita memerlukan struktur? Tentunya supaya terciptanya suatu keberhasilan, supaya kinerjanya nggak berantakan seperti itu. Nah, kita lihat yang terakhir, pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi nasional dengan mengutamakan penyediaan infrastruktur ekonomi yang terintegrasi, penciptaan lapangan kerja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, perbaikan distribusi pendapatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang artinya pemerintah tadi menyediakan infrastruktur kita untuk menciptakan lapangan kerja, menghasilkan kita mendapatkan upah seperti itu untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Yang kata kuncinya juga ini kesejahteraan masyarakat. Baik, nah sampai di situ pembelajaran kita pada hari ini. Apakah ada pertanyaan? Ibu persilakan. Oh ya, tadi siswa yang hadir semua 17. Ya, 17 atau 16? 16. Hadir semua? Hadir. Ada pertanyaan? Ada? Baik, kalau tidak ada, Ibu bebaskan kalian untuk pekerjaan rumah hari ini. Tapi untuk minggu depan, Ibu akan tanya lagi apa yang kita pelajari sebelumnya. Baik. Nah, sampai di situ, karena tadi kita lupa berdoa untuk pembukaan awal pembelajaran kita. Sekarang kita tutup dengan kegiatan berdoa. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Tetap pakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan. Selamat siang, selamat pagi.